Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dampak Positif dan Dampak Negatif dari Al-Quran Digital. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai moderator, Liuza Aprilia Kansa. Kemudian pemateri pertama yaitu Hifrik Aldar Ramadan. Pemateri kedua yaitu Baik Ratna Asket. Pemateri ketiga yaitu Azkia Zainina. Pemateri keempat yaitu Baik Safitri Rabi'ah Adawiyah. Dan pemateri terakhir yaitu Gagah Putra Lesmana. Untuk materi pertama, Hifrik Aldar Ramadan, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan sejarah singkatnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran pertama kali turun di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira. Dan yang turun pertama yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang terakhir yaitu Al-Maidah ayat 3 yang turun di Gurun Arafah. Turunnya Al-Quran tidaklah langsung turun semua, melainkan butuh proses yang panjang, bahkan butuh puluhan tahun untuk mencapai keseluruhan Al-Quran. Al-Quran terus berkembang, yang awalnya ditulis dalam kulit kayu, batu, tulang, dan lain-lain, kemudian berkembang ke dalam bentuk buku yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan selanjutnya sampai sekarang sudah ada dalam bentuk digital. Untuk lebih jelasnya, bisa dijelaskan oleh Saudara Baik Ratna. Baik, terima kasih Saudara Aldar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik Ratna Asket, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran digital. Menurut istilah, digital adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Al-Quran digital merupakan pemaduan antara teknologi dan religi sebagai salah satu media dakwah di era modern saat ini. Al-Quran digital dengan Al-Quran biasa pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yakni untuk membantu kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Bedanya hanya dari bentuk digitalnya tersebut, di mana Al-Quran biasa hanya dapat kita temui dalam bentuk yang dibukukan, sedangkan untuk Al-Quran digital dapat kita akses di gadget, website, ataupun dalam bentuk yang dibukukan, namun dengan tambahan fitur digital. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Azkia Zainina, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hukum membaca Al-Quran digital. Belakangan ini, perkembangan teknologi terus berpacu dengan waktu. Umat Islam bisa membaca Al-Quran melalui gadget, baik HP, tablet, laptop, ataupun komputer. Namun, HP adalah pilihan yang paling sering diambil. Lalu, bagaimanakah hukum membaca Al-Quran melalui HP? Ulama menyepakati bahwa hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Penjelasan dari ahli tafsir Quraisy Syihab dalam salah satu tayangan di channel YouTube-nya, penulis tersebut mengatakan bahwa Al-Quran dituliskan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suara, bukan dalam tulisan. Nabi Muhammad kemudian meminta para sahabat untuk menulis wahyu tersebut ke dalam buku atau tulisan. Saat ditulis pertama kali, Al-Quran tidak pakai baris, lalu berkembang diberi baris dan diperindah. Dari tulisan-tulisan tersebut, Al-Quran berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, mulai dari piringan hitam, kaset, video, hingga aplikasi di telepon genggam. Semua itu selama bacaannya benar, maka tidak dipermasalahkan apakah dengan melalui kaset, mendengarkannya, atau melalui HP, dan sebagainya. Lalu, apakah tubuh harus terbebas dari hadas dan najis ketika membaca Al-Quran digital melalui HP? Jawabannya adalah tidak. Karena yang kita pegang adalah HP atau alat digital, bukan Al-Quran. Namun, jika kita ingin mengambil air wudhu terlebih dahulu, sah-sah saja karena dapat menambah pahala. Sekian, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Baik Safitri Rabi'ah Adawiyah, kepadanya dipersilahkan.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dari Al-Quran digital. Yang pertama yaitu dapat digunakan di mana saja. Al-Quran digital ini dapat dibawa kemana saja dan digunakan kapan saja. Ini pun membuat kita seolah menjadi dekat dengan Allah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama untuk yang berbentuk audio digital. Kita bisa mendengarkan merotol Al-Quran dengan mudah dan nyaman. Misalnya saja, kita dengarkan saat berkendara atau saat sedang bekerja. Cara seperti ini juga akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, lebih praktis. Alasan yang paling utama mengapa banyak orang kini menggunakan Al-Quran digital adalah karena bentuknya yang praktis. Baik itu Al-Quran yang bisa didownload secara gratis maupun berbayar, ataupun yang berbentuk audio. Kita pun dapat membawanya baik di saku, tas, dan di tempat yang praktis lainnya. Dan yang ketiga adalah mudah dipahami. Manfaat lainnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami setiap ayat-ayat dan maknanya di kitab suci ini. Contohnya Al-Quran digital yang dilengkapi dengan pen digital. Dengan mengarahkannya pada ayat yang dipilih, pen ini akan membacakan ayat tersebut. Kemudian, kita bisa mendengarkan lantunan ayat suci pada Al-Quran audio digital menggunakan earphone yang memudahkan memahami ayat-ayat dengan jelas. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gagah Putra Lesmana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan dampak negatif Al-Quran digital. Ada beberapa dampak negatif Al-Quran digital. Yang pertama, otoritas. Otoritas yang dimaksud di sini adalah siapa yang berani memberikan garansi bahwa semua Al-Quran digital yang begitu banyak, semuanya telah bebas dari kesalahan. Siapa pihak yang menjamin kesahihannya? Secara aturan, LPMQ adalah penanggung jawabnya. Namun, hal itu belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Mengingat begitu banyaknya layanan Al-Quran digital dalam bentuk aplikasi dari berbagai penjuru dunia yang bisa diunduh secara bebas di internet. Berbeda dengan mushaf Al-Quran cetak, hampir seluruh penerbit Al-Quran di Indonesia mentasihkan master mushafnya kepada LPMQ, sehingga kesahihannya terlebih terjaga. Yang kedua, otentisitas. Teknologi bak pisau bermata dua, berguna sekaligus berbahaya. Begitu juga ketika teks Al-Quran yang melazimkan bebas dari salah di format dalam bentuk aplikasi. Otentisitasnya rawan tercederai. Bisa karena salah input data, sistem yang error, atau hal teknis lainnya yang bisa mengganggu otentisitas Al-Quran. Hal ini minim kita dapati dalam mushaf Al-Quran cetak. Ukap muhlis dalam kegiatan FGD di Bait Al-Quran. 3. Sakralitas. Ada yang terasa berbeda bila kita membandingkan antara membaca Al-Quran dengan mushaf cetak dan membaca dengan Al-Quran digital. Perbedaan rasa tersebut menurut muhlis karena faktor sakralitas. Kita akan lebih khusyuk dan fokus saat membaca Al-Quran dengan mushaf cetak. Berbeda dengan mushaf digital, kehusyuannya kita sering terganggu dengan berbagai pesan yang tiba-tiba saja masuk di smartphone. Fokus kita juga sering terganggu dengan berbagai iklan yang terkadang tiba-tiba juga muncul di saat kita asik membaca. Terangnya. Kondisi tersebut menjadi titik kurang dari aplikasi Al-Quran digital. Terlebih dengan maraknya komodifikasi Al-Quran atau transformasi Al-Quran menjadi komoditas atau objek dagang. Berbagai iklan yang mendatangkan rupiah bisa masuk dalam aplikasi Al-Quran. Kalau iklan busana muslim bisa kita maklumi, tapi kalau iklan obat kuat muncul dalam aplikasi Al-Quran digital, ini membuat kita gagal fokus. Cendaannya disambut tawa peserta kegiatan. Yang keempat, dapat menyebabkan ataupun kerusakan mata. Seperti yang kita tahu, terlalu lama berada di depan layar akan menyebabkan kerusakan pada mata. Begitupun yang terjadi jika terlalu lama membaca Al-Quran digital. Membaca Al-Quran digital terlalu lama bisa menyebabkan computerized vision syndrome atau CVS, yaitu kondisi yang dihasilkan dari pemfokusan mata pada layar handphone atau perangkat lain dalam waktu yang lama. Pada kondisi ini, otot-otot mata dianggap mengalami ketegangan dan mengakibatkan kelelahan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kesimpulannya
Kesimpulannya ialah Al-Quran digital merupakan perpaduan antara teknologi dan religi, di mana keberadaannya dianggap menjadi salah satu jalan dalam perkembangan konsep dakwah agama Islam dan mempermudah manusia dalam mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana hukum Al-Quran digital melalui HP? Para ulama menyepakati bahwa hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Adapun dampak positif dari Al-Quran digital antara lain dapat digunakan di mana saja, lebih praktis, dan mudah dipahami. Selain itu, Al-Quran digital juga memiliki dampak negatif antara lain yaitu otoritas, otentisitas, sakralitas, dan dapat menyebabkan kecapean atau kerusakan mata. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.